Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah C1 Audit Investigatif akan mempresentasikan materi tentang akuntansi forensik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fatwa Dewi Cahyati dengan NIM 1905520170. Yang pertama, akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi pada masalah hukum, termasuk auditing, untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun private. Yang kedua, disiplin dan forensik lainnya. Dalam praktik, kelompok ahli lainnya juga terdiri atas para akuntan atau pelaksana audit investigatif yang memberi keterangan ahli demi keadilan. Istilah akuntansi forensik dan akuntansi forensik dikenal misalnya dalam strategi pencapaian di Kejaksaan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan. Selanjutnya ada akuntansi forensik di pengadilan. Akuntansi forensik dapat digunakan di sektor publik maupun private. Di Indonesia, penggunaan akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol dan sektor private karena jumlah perkara yang lebih banyak di sektor publik. Akan tetapi, ada juga alasan lain, yakni kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa sektor private di luar pengadilan. Di sektor publik, para penuntut umum dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan ahli dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal dari departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, saya Fatwa Dewa Kadafi dengan NIM 1905520171. Sengketa bisa terjadi karena satu pihak merasa haknya dikurangi, dihilangkan, atau dirampas oleh pihak lain. Hak yang dikurangi atau dihilangkan ini bisa berupa 1. Uang atau aset lain, baik aset berwujud maupun tak berwujud yang dapat diukur dengan uang. 2. Reputasi, misalnya tercemarnya nama baik, apakah itu nama pribadi, keluarga, atau nama perusahaan. 3. Peluang bisnis, misalnya tidak bisa ikut dalam proses tender dengan alasan yang terkesan diskriminatif. 4. Gaya hidup, misalnya ditolak memasuki klub atau kawasan yang dinyatakan eksklusif. 5. Hak-hak lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Faktor-faktor yang dapat menentukan berhasil atau gagalnya penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut. 1. Berapa besar konsekuensi keuangan pada pihak yang bersengketa. 2. Seberapa jauh pertikaian pribadi, rasa iri, atau dendam terjadi di antara pihak-pihak. 3. Apakah penyelesaian sengketa ini akan berdampak dalam penyelesaian kasus serupa. 4. Seberapa besar beban emosional yang harus ditanggung. Selanjutnya, akuntansi atau audit forensik bermula dari penerapan akuntansi untuk memecahkan persoalan hukum. Maka istilah yang dipakai adalah akuntansi forensik. Sekarang pun kadar akuntansinya masih terlihat, misalnya dalam perhitungan ganti rugi baik dalam konteks keuangan negara maupun di antar pihak-pihak dalam sengketa perdata. Selanjutnya, praktik akuntansi forensik di Indonesia. Beberapa negara Asia termasuk Indonesia mengalami krisis keuangan di tahun 1997. Krisis ini terasa sejak Agustus 1997 dan terus memburuk. Ini berdampak pada pemerintahan Presiden Soeharto yang berakhir di bulan Mei 1998. Dalam bulan Oktober 1997, The Asian Wall Street Journal untuk pertama kalinya memberitakan bahwa ada kemungkinan pemerintah Indonesia meminta bantuan dari IMF, International Monetary Fund. Permintaan bantuan kepada IMF dan Bank Dunia diikuti dengan resep-resep yang
resep-resep penyehatan perbankan Indonesia yang merupakan awal dari apa yang dikenal sebagai Agreement Upon Due Diligence Process atau ADDP. Saya Dia Rizky Pratiwi dengan NIM 1905520132. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu akuntan forensik sektor publik. Selain nilai kerugian yang menakjubkan, kasus-kasus di sektor publik lebih dramatis karena kolusi antara penyelenggara negara di tingkat tinggi dengan para pembisnis atau calo perkara dari sektor swasta sampai pertemuan di tempat dan waktu yang eksotis. Di Indonesia terlihat peran-peran penting para akuntan forensik dari BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah yang tergabung dalam APIP. Secara terinci dan dengan data statistik, penulis membahas peran mereka di buku dengan judul Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Saya Nada Arstia Maharani dengan NIM 1905520131 yang selanjutnya akan membahas mengenai beberapa model akuntansi forensik. Di dalam model ini, beberapa bidang yang terkait yaitu akuntansi, hukum, dan auditing. Nah, dalam suatu audit secara umum maupun audit yang khusus untuk mendeteksi final kecurangan, si auditor, internal maupun eksternal, secara proaktif berupaya melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap aset atau safeguarding of asset, yang rawan akan terjadinya fraud. Kalau dari suatu audit umum atau general audit atau opinion audit, diperoleh temuan audit atau ada tuduhan dari pihak lain atau ada keluhan, maka auditor bersikap reaktif. Ia akan menanggapi temuan, tuduhan atau keluhan tersebut. Nah, dalam contoh di atas, temuan audit, tuduhan, dan keluhan kebetulan untuk hal yang sama atau terkait. Akan tetapi, temuan audit, tuduhan, dan keluhan bisa juga mengenai hal-hal yang tidak berkaitan, tetapi mengarah kepada petunjuk adanya fraud. Maka auditor bereaksi terhadap temuan audit, tuduhan, dan keluhan, serta mendalaminya dengan melaksanakan audit investigatif. Nah, bisa kita lihat pada bagian 1.4, yakni diagram akuntansi forensik. Dalam bagian 1.4 ini digambarkan dua bagian dari suatu fraud audit yang bersifat proaktif dan investigatif. Audit investigatif dimulai pada bagian kedua dari audit fraud yang bersifat reaktif, yakni sesudah ditemukannya indikasi awal adanya fraud. Audit investigatif merupakan bagian dan titik awal dari akuntansi forensik. Nah, dari bagian 1.4 di atas, terlihat proses audit investigatif, akuntansi, dan hukum. Yang selanjutnya, bagian 1.5, yakni diagram akuntansi forensik tipikor. Bagian ini dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan unsur tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi, atau disebut tipikor. Dengan memasukkan unsur tipikor, maka unsur akuntansinya adalah perhitungan kerugian keuangan negara dan proses atau acara pengadilan tipikor. Pada bagian 1.6, yakni diagram akuntansi forensik, seperti yang sudah dijelaskan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di bawah berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif, dan arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya, bagian 1.7 merupakan diagram akuntansi forensik yang selanjutnya. Nah, pada bagian ini merupakan perkembangan dari bagian 1.6 yang akan bertambah rumit apabila kejahatannya adalah lintas negara, seperti koruptor Indonesia melarikan diri ke luar negeri dan mencuci uangnya juga ke luar negeri. Nah, bidang hukumnya akan lebih luas dengan konvensi dan traktat internasional yang meliputi ekstradisi dan mutual legal assistance atau MLA. Selanjutnya, segitiga akuntansi forensik. Titik pertama dalam segitiga forensik adalah kerugian. Di sektor publik maupun privat, akuntansi
forensik berurusan dengan kerugian. Di sektor publik ada kerugian negara dan kerugian keuangan negara. Di sektor privat, kerugian timbul karena cedera janji dalam suatu perikatan. Pada titik kedua, ada perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk menggantikan kerugian. Yang titik ketiga, yaitu adanya keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum atau hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Segitiga akuntansi forensik merupakan model yang mengaitkan disiplin hukum, akuntansi, dan auditing. Fraud audit terdiri atas dua komponen. Yang pertama, proaktif fraud audit atau fraud audit yang proaktif, yang berada di luar payung akuntansi forensik. Pada komponen pertama, menggunakan kajian sistem yang bertujuan mengidentifikasi potensi atau resiko terjadinya fraud. Yang kedua, ada komponen investigatif audit atau audit investigatif, merupakan bagian dari akuntansi forensik. Saya Kristabel Fabiola Hermawan Putri dengan NIM 1905520169 akan melanjutkan. Dalam teknologi informasi, kajian atas sistem digunakan untuk mengetahui kelemahan dalam sistem yang disebut sistem audit. Menurut orientasi atau tujuannya, yakni mengidentifikasikan risiko terjadinya fraud terbagi menjadi dua, yaitu Fraud Oriented System Audit atau disingkat dengan FOSA yang digunakan untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi fraud secara umum. Yang kedua, Corruption Oriented System Audit atau disingkat dengan KOSA, yaitu untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasikan potensi korupsi. Selanjutnya, sistematika FOSA dan KOSA. Yang pertama ada menilai adanya potensi atau resiko fraud. Langkah pertama adalah mengumpulkan materi untuk menilai adanya potensi atau resiko fraud dalam sistem dari entitas yang dikaji. Peralatan FOSA yang digunakan antara lain, yang pertama memahami entitas dengan baik, yang kedua segitiga fraud, yang ketiga wawancara, yang keempat kuesioner, yang kelima observasi lapangan, yang keenam sampling dan timing, yang ketujuh titik lemah dalam sistem pengadaan barang dan jasa, yang kedelapan profiling, yang kesembilan adalah analisis data. Yang kedua, potensi atau resiko fraud dalam sistem dari entitas yang bersangkutan dapat dilihat pada yang pertama kelemahan sistem dan kepatuhan, yang kedua stakeholders, yang ketiga sumber informasi yang didapatkan. Yang pertama dari entitas yang bersangkutan, yang kedua dari pressure group seperti media dan lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, whistleblowers seperti pensiunan penyelenggaraan negara, pejabat atau pegawai yang masih berdinas aktif, dan para pemasok barang dan jasa. Yang keempat, ada masyarakat, dan yang kelima, Google. Yang keempat, analisis historis. Pelaksana FOSA bisa dan seharusnya memanfaatkan data historis yang memberi petunjuk tentang titik-titik rawan fraud di entitas tersebut, yaitu di sektor publik. Yang kedua, perkara pengadilan atau kasus yang masih berjalan atau kasus yang ditutup. Yang ketiga, kajian tentang persepsi korupsi. Yang keempat, Bank Dunia. Selanjutnya, menganalisis potensi atau risiko fraud. Pelaksana FOSA melakukan analisis kesenjangan untuk mengetahui mengapa satu analisis berbeda dari analisis yang lain, termasuk tanggapan yang diberikan entitas terhadap kesimpulan sementara. Analisis dalam langkah kedua dan khususnya analisis kesenjangan mendorong terjadinya proses cek dan recheck pada akhir langkah kedua. Yang ketiga, sesudah pelaksana FOSA puas dengan gabungan dari berbagai analisis itu, ia memberikan kesimpulan atau penilaian mengenai risiko atau potensi fraud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa Like, komen, Subscribe And share.